Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik SMK Teknologi Pembangunan yang baru kelas 10. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu masalah MPLS secara daring atau online. Tak lupa pula sholawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak mengucapkan selamat datang di SMK Teknologi Pembangunan tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak yang Bapak cintai, daring atau online MPLS di Tekbang ini dilaksanakan karena ada gangguan masalah kesehatan, yaitu adanya virus corona atau COVID-19 yang sampai saat ini masih menghantui rakyat Indonesia. Oleh karena itu, yang biasanya luring atau tatap muka, MPLS 80% khususnya di Kabupaten Bekasi dilaksanakan secara daring atau online. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi masalah tata krama siswa. Manusia adalah makhluk sosial. Hidupnya selalu bergantung dengan manusia-manusia lainnya. Tidak ada manusia yang hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, tata krama atau adab sopan santun atau sering disebut dengan etiket atau etika telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu kita masih kanak-kanak, orang tua kita sudah melatih kita menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua kita melatih kita cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku kita menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun,
kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedongdong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati orang lain. Ada juga manusia yang bertipe durian. Penampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Makna kata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama merugikan. Anak-anakku yang Bapak cintai, macam-macam tata krama pergaulan, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi atau berhubungan dengan manusia lain. Yang pertama, perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu telur yang sama. Ketiga, kenal dulu baru sayang, makin kenal makin sayang, tak kenal maka tak sayang. Tata krama berkenalan kedua belah pihak, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabatan tangan, tidak mengayun-ngayunkan tangan. Tata krama bertemu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktunya. Tata krama berbicara, satu berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan orang lain. Dua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Dan yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Anak-anakku, para peserta MPLS SMK Teknologi Pembangunan, tata krama berpenampilan, acara menggunakan pakaian. Satu, kalau pakaian seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi, sabuk hitam, atau yang sering kita kenal atau kita sebut dengan seragam putih abu-abu. Dua, pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Jangan berpakaian seperti orang mau ke pesta. Tiga, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempatnya. B, cara berjalan. Cara berjalan juga diatur dalam tata krama atau kehidupan sosial. Yang pertama, laki-laki harus melindungi wanita, karena kodrat perempuan harus dilindungi. Yang kedua, kalau ada dua wanita dan satu pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Jangan wanita yang berdekatan dengan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, kalau ada dua orang pria dan satu wanita, wanita ada di tengah. T, tata cara makan. Makan juga ada tata caranya. Sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, yang pertama, cicipilah makan dan minuman dengan
tidak bersuara. Yang kedua, jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut Anda. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Karena dengan berdoa, insya Allah makanan yang kita makan akan membawa barokah bagi kita. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang ditata cara menggunakan fasilitas umum. Yang pertama, masalah sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan dan seenaknya. Yang kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Kita akan belajar nyaman kalau sekolah kita bersih, rapi, asri. Sudah barang tentu penduduknya, penghuninya akan merasa betah dan kerasan tinggal di kelas. Kemudian yang ketiga, taman umum harus kita jaga kebersihannya. Seperti di depan-depan kelas kalian, di situ ada taman, itu perlu dijaga, dilestarikan supaya warga sekolah SMK Teknologi Pembangunan merasa betah lama-lama tinggal di sekolah. Kemudian sudah tentu yang terakhir, sopan berkendaraan di jalan. Bapak tahu, yakin bahwa kalian adalah jiwa-jiwa muda. Maka dalam berkendara, patuhi tata tertib lalu lintas. Insya Allah kalian akan aman dan selamat kepada tujuan. Dan yang terakhir, kebiasaan yang buruk jangan kalian ikuti. Apa itu? Contohnya kebiasaan merokok. Merokok ditinjau dari segi apapun tidak baik. Ditinjau dari segi kesehatan akan merusak kesehatan kita. Contohnya penyakit jantung, paru-paru, dan lain-lain. Dari segi ekonomi adalah pemborosan. Kemudian dari segi sosial itu mengganggu ketertiban umum. Saya pikir demikianlah MPLS secara daring di SMK Teknologi Pembangunan. Kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas, silakan bertanya. Oleh karena itu, jangan malu bertanya. Kalau kita tidak mengerti, tanyakan. Jangan diam saja. Akhirnya Bapak ucapkan selamat kalian diterima di SMK Tekbang. Akhirnya Bapak tutup MPLS dari ini dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.